Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran online. Pada kesempatan hari ini, mata pelajaran yang akan saya sampaikan adalah matematika. Adapun bakasan yang akan saya sampaikan di sini materinya adalah tentang bilangan pecahan. Ada dua materi yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah tentang pengertian pecahan dan yang kedua adalah tentang pecahan senilai. Oke, untuk yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian pecahan. Apa yang dimaksud dengan pecahan itu? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, di sini ada sebuah ilustrasi. Misalnya di sini ada sebuah apel. Apel ini jumlahnya hanya satu, akan diberikan kepada dua orang anak. Lah, apelnya satu, anaknya dua, maka apel ini harus dibelah menjadi dua. Lah, ini gambaran seperti ini. Lah, belahan yang satu ini diberikan kepada Reni, belahan yang kedua ini, yang satunya lagi diberikan kepada Dodi. Lah, bagian yang diterima oleh Reni itu kan separuh, satu dari dua. Ya. Bagian yang diterima oleh Dodi itu juga separuhnya. Lah, untuk menunjukkan jumlah bilangan yang diterima oleh Reni maupun Dodi itu adalah ini 1/2. Demikian juga dengan yang diterima oleh Dodi juga 1/2. Lah, bilangan 1/2 inilah yang dinamakan dengan bilangan pecahan, ya. Jadi sudah paham ya. Lah, dalam bilangan pecahan 1/2 ini 1/2, angka 1 ini disebut dengan istilah pembilang. Sedangkan angka 2 ini disebut dengan istilah penyebut. Nah, jelas anak-anak ya. Terus kemudian kalian perhatikan gambar lingkaran nih. Gambar lingkaran ini kan dibagi menjadi 4. Masing-masing bagian besarnya adalah sama. Lah, di sini ada yang diarsir. Kamu lihat di sini diarsir warna hitam ini. Yang diarsir ini kan jumlahnya ada satu bagian. Lah, jumlah yang diarsir ini kalau dilambangkan dengan pecahan itu adalah 1/4. Nah, lah, 1 berasal dari mana? 1 dari ini, dari yang jumlah yang diarsir ini. Sedangkan 4 ini berasal dari keseluruhan. Jadi jumlah yang diarsir itu menunjukkan pecahan 1/4. Nah, satunya ini merupakan pembilang, 4 merupakan penyebut. Ya. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini kamu lihat di sini, ya. Ini lingkaran ini, gambar yang berbentuk lingkaran ini kan dibagi menjadi 8 bagian. Nah, yang diarsir ada berapa ini? Yang diarsir warna hitam 1, 2, 3, 4. Nah, bagian yang diarsir ini kalau dituliskan dengan lambang bilangan menjadi 4/8. 4 dari mana? 4 dari yang diarsir ini warna hitam ini, 8 dari keseluruhan. Nah, inilah yang dinamakan dengan pecahan. 4 ini merupakan pembilang, 8 ini merupakan penyebut, ya. Oke, sampai di sini sebelum saya lanjutkan, tentunya kalian sudah paham ya apa itu yang dinamakan dengan bilangan pecahan. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan atau membahas tentang
pecahan senilai. Lah pecahan senilai itu yang bagaimana? Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun penyebut dan pembilangnya berbeda. Nah, di sini saya contohkan ada 3 pecahan. Pecahan yang pertama adalah 4/8. Pecahan yang kedua adalah 1/2 dan pecahan yang ketiga adalah 6/12. Nah, ini pecahan-pecahan ini kan pembilang dan penyebutnya itu tidak sama. Ini 4/8 pembilangnya 4, penyebutnya 8. 1/2 pembilangnya 1, penyebutnya 2. 6/12 pembilangnya 6, penyebutnya 12. Lah, ketiga pecahan ini memiliki nilai yang sama. Lah nih, kalau kita gambarkan dengan lingkaran, ini 4/8. Nah, ini yang diarsir kan ada 4 ini, 1, 2, 3, 4. Ya. Terus 1/2 ini yang diarsir 1. Terus 6/12 yang diarsir 6. Lah, kalau kita lihat besarnya dari 4/8, 1/2, 6/12. Nah, ini besarnya itu sama. Lah, ini artinya bagaimana? Artinya bahwa pecahan 4/8, 1/2 dan 6/12 nilainya adalah sama. Jelas anak-anak ya? Oke. Kemudian bagaimana cara kita menentukan atau mencari pecahan yang senilai? Ini ada 2 cara yang ditampilkan. Yang pertama, cara pertama yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang sama. Nah, di sini contohnya kita ingin mencari pecahan yang senilai dengan 3/4. Nah, caranya tadi sudah saya katakan, mengalihkan pembilang dan penyebutnya tadi dengan bilangan yang sama. Nah, misalnya di sini 3/4 pembilangnya adalah 3, penyebutnya 4. Nah, misalnya kita kalikan 2. Jadi 3 pembilangnya kali 2 sama dengan 6. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, di sini 3/4 itu senilai dengan 6/8. Nah, kemudian kalau kita kalikan 3, ya 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 3 sama dengan 12. 3/4 itu senilai dengan 9/12. Nah, kalau kita misalnya kalikan 4, ya 3 kali 4 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. 3/4 sama dengan atau senilai dengan 12/16. Jadi di sini kalau kita disuruh mencari pecahan yang senilai dengan 3/4, kita bisa menyebutkan 6/8, 9/12 dan 12/16. Ya, itu cara yang pertama. Terus yang kedua, cara yang kedua yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang sama. Contohnya, kita disuruh mencari pecahan senilai 8/16. Nah, 8/16 masing-masing ini pembilang dan penyebutnya misalnya kita bagi 2, ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Ketemunya 4/8. Jadi 8/16 sama dengan 4/8. Bisa juga misalnya dibagi 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 16 dibagi 4 sama dengan 4. Sama dengan 2/4. 8/16 sama dengan 2/4.
Bisa juga dibagi 8, misalnya 8 dibagi 8, 1, 16 dibagi 8 sama dengan 2, sama dengan 1/2. 8 per 16 sama dengan 1/2. Dengan demikian kita bisa menentukan pecahan yang senilai dengan 8 per 16 adalah 4/8, 2/4, dan 1/2. Ya, saya kira sampai di sini dulu anak-anak materi pembahasan pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pemahaman dari materi yang saya sampaikan ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.